Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kubbar wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu nadzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Apa yang tak diberikan oleh Allah kepada kita? Ini bukti dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah. Diberikannya kita mata untuk bisa melihat. Kalau kita gunakan mata untuk bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan mata ini tentu mendapatkan kenikmatan dan keridhaan dari Allah. Allah berikan telinga, Allah berikan mulut, Allah berikan seluruh anggota tubuh kita berfungsi dengan baik. Semuanya itu kalau kita arahkan untuk bertakwa kepada Allah, insya Allah dia akan mendapatkan nikmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan termasuk juga Jumat ini dan hari Jumat yang lalu dan di masa yang akan datang merupakan nikmat terbesar bagi kaum muslimin. Di dalam hari Jumat kita melaksanakan salat Jumat. Allah juga memberikan fadilah yang luar biasa bagi orang yang melaksanakan amalan pada hari Jumat, yakni membaca surah Al-Kahfi. Bacalah itu. Dalam banyak hadis dijelaskan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi dan istiqamah tetap membacanya mulai malam Jumat sampai hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya kepada tubuh orang tersebut. Tempat di mana dia membaca surah Al-Kahfi pun akan bersinar, bercahaya. Dia pun akan bercahaya selama seminggu itu. Kalau terus dia membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan berikan cahaya kepadanya, dan cahaya itu sampai ke Baitul Atiq atau ke Baitullah, Ka'bah. Dan penduduk langit, kata Rasul dalam hadisnya, akan melihat orang itu sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit yang bercahaya. Bacalah, amalkan surah Al-Kahfi itu. Ini nikmat yang terbesar bagi kita. Allah berikan hari Jumat sebagai hari raya kita berikut dengan amalannya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu tunduk, selalu patuh terhadap perintah, dan selalu takut untuk melaksanakan apa yang dilarangnya. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, barang siapa yang berselawat, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi, baik pada malam Jumat atau hari Jumatnya, selawatnya seperti itu tadi sebanyak 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu
selama 80 tahun. Walaupun nanti disyarahkan para ulama bahwa yang diampunkan Allah dosa-dosa kecil, karena dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan bertobat. Beramallah kita, berselawatlah kita. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita kumandangkan dengan ikhlas, mengharapkan keridhaan dari Allah dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena satu selawat yang kita untaikan kepada Rasul dibalas menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 kita selawat kepada Rasul, maka akan dibalas 1000 oleh Rasulullah SAW. Kita ingat, kita tahu kepada Rasul. Mudah-mudahan di akhir nanti Rasul juga mengenali kita sebagai umatnya. Amin ya mujibat du'a'is sa'ilin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah dibacakan dalam Quran surah Al-Asr tadi, wal asri innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang beriman pun masih rugi. Wa amilus sholihat, dia beriman beramal soleh. Beriman saja, beramal soleh saja juga masih merugi, kecuali ada yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati untuk menjalankan kebenaran dan menetapi kesabaran. Siapa yang dinasihati? Siapa saja. Kalau seseorang salah individunya, apakah dia ustadz, apakah dia ulama, apalagi orang yang bukan ustadz, bukan ulama, siapapun dia, boleh saling menasihati. Ketika ustadz dinasihati, jangan coba-coba ustadz mengatakan kau tak pintar, aku lebih pintar daripada kau. Kau tak tahu baca kitab kuning, aku tahu baca kitab kuning. Tak boleh juga. Saling nasihat menasihati. Kenapa kita saling menasihati? Karena kita berkasih sayang. Sayang kita. Kita tidak ingin ada yang masuk ke dalam neraka. Satu pun tidak ingin. Karena yang menginginkan orang lain masuk ke dalam neraka adalah setan. Setanlah yang menginginkan manusia supaya masuk ke dalam neraka. Maka kita sayang, saling membantu, saling menasihati. Nasihat menasihati itu bukti sayang kita, karena memang Allah dan Rasulnya memerintahkan itu kepada kita. Kalau keluarga salah, maka nasihati keluarga, apalagi kepala keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Tengok bini tak pakai kerudung keluar rumah, tuh laki, nasihati. Kenapa? Wanita ketika keluar rumah tidak menutup auratnya, siapa yang terkena dosanya? Termasuk kepala keluarga. Bini nasihati supaya dia pakai kerudung. Kalau tak mau juga nasihati betul, diancam. Kenapa? Karena kita juga diancam oleh Allah. Qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro. Tanggung jawab kita ketika istri kita keluar rumah tidak tutup aurat, kita tidak menasihatinya, maka kita juga akan mendapatkan dosanya. Begitu juga dengan anak kita. Kalau perempuan bercelana pendek dia keluar rumah, nasihati itu. Kenapa? Berdosa. Kalau kita tidak menasihatinya atau tak berani menasihati anak kita ketika dia bermaksiat, maka kitalah yang terkena dosanya. Anak tidak sholat, maka kita tak berani menasihatinya. Selesailah hidup kita berada di bawah kemurkaan Allah. Anak kita juga harus kita nasihati. Itulah bukti kasih sayang kita kepada istri, kepada anak, kepada siapa? Kepada siapapun, termasuk kepada pejabat pemerintahan di negeri ini. Siapa dia? Mau kepala desa, mau camat, bupati, mau dia aparat pemerintahan, aparatur negara, atau siapapun, termasuk presiden sekalipun. Kalau dia salah, ulama tidak akan pernah takut menasihati siapapun. Dan begitulah sifat ulama, takkan pernah mundur. Walaupun bedil di kepalanya, dia mati dalam keadaan syahid, dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah mundur. Itu
itu ulama yang betul-betul ikhlas menjalankan karena Allah. Tapi kalau sudah disetting, ustadznya sudah disetting, siapa? Sama si fulan. Kenapa? Bayarannya sekian. Kalau sudah begitu, kiamatlah kita sudah. Kenapa? Ulama tidak lagi berpihak kepada Al-Quran. Ulama tidak berpihak kepada hadis. Ulama tidak berpihak kepada kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama-ulama terlebih dahulu. Ulama-ulama yang dahulu tidak dijadikan sebagai rujukan. Kalau ulama sudah takut kepada pemerintah, kalau ulama sudah takut kepada aparatur negara, maka segera campakkan sorban itu, campakkan peci itu, campakkan ilmu itu. Hidup dengan dunia ini kalau dia takut kepada siapapun untuk menjelaskan kebenaran, karena kebenaran itu adalah hakiki dari seorang ulama. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sangat menyayangkan ketika negeri ini ingin membangun patung Soekarno yang disebut-sebut sebagai patung terbesar, maka harusnya ulama tampil untuk menasihati pemerintah supaya jangan dibangun patung itu. Kenapa? Karena haram hukumnya membuat patung. Itu sudah sepakat seluruh ulama. Membuat patung itu haram. Banyak dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kullu musawwirin finnari yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun tu'adzibu fi jahannama fa in kunta la budda fa'ilan faj'al asy-syajara wa ma la nafsa lahu. Setiap tukang gambar kelak ada di neraka. Setiap gambar yang dia buat akan diberikan jiwa yang akan mengazab dirinya di neraka jahanam. Karena itu jika kamu terpaksa harus menggambar, gambarlah pohon dan apa saja yang tidak memiliki jiwa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menggambar yang bernyawa pun hukumnya haram, apalagi buat patung. Seharusnya ulama di negeri tampil ke depan, maju ke depan, walaupun itu patung founding father yang disebut sebagai pahlawan nasional, yang disebut sebagai pendiri bangsa ini, tetapi ini melanggar hukum syara, melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Negeri ini memang bukan negara Islam hari ini, tapi negeri ini juga bukan negerinya orang kafir, bukan negerinya setan. Dan kita umat Islam harus peduli terhadap persoalan itu. Ketika aparat tidak sesuai dengan perintah dan larangan Allah, jangan kita diamkan. Sekarang ada Facebook, sekarang ada Twitter, sekarang ada Instagram, ada TikTok. Silakan mainkan jari kita untuk menentang apa yang diperintahkan, untuk menentang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Itu bukti kita peduli. Ingat kita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud. Pada saat itu ada dua binatang, cicak dan burung pipit. Cicak kemudian menghembuskan api supaya tambah besar, sedangkan burung pipit dengan paruhnya yang sangat kecil mencoba untuk mengambil air memadamkan api untuk membakar Nabi Ibrahim. Berdialoglah dalam sebuah kisah antara cicak dengan pipit ini. Pipit, kata cicak, paruh kau kecil sekali, mana mungkin kau bisa memadamkan api yang besar itu? Tak mungkin, tak mungkin. Apa kata pipit? Wahai cicak, kau pun tak mungkin bisa membesarkan bara api dengan napasmu yang sangat kecil, tak mungkin juga. Tetapi kata si pipit, walaupun aku tak mungkin memadamkan api yang sangat besar, tapi Allah tahu aku berpihak di tempat yang mana. Berpihak kepada Nabi Ibrahim atau berpihak kepada Raja Namrud? Aku berpihak kemana? Kata burung pipit.
Allah pasti tahu dengan paruhku yang sangat kecil, walaupun apinya sangat besar, tidak mungkin aku memadamkan api yang sangat besar. Tapi Allah tahu aku berpihak di Nabi Ibrahim, bukan di Raja Namrud. Kau pun jelas wahai cicak, kata burung pipit. Kau menghembuskan api supaya tambah besar, Allah juga tahu bahwa kau berpihak kepada Raja Namrud dan tidak berpihak kepada Nabi Ibrahim. Pasti kita akan diadili di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang awam, para ulama, apakah betul-betul menginginkan negeri ini sesuai dengan perintah dan larangan Allah? Berpihak kemana dia? Pasti Allah akan tahu dia berpihak ke arah mana. Berpihak ke negeri yang menjerumuskan bertambah setannya banyak, atau berpihak kepada ulama yang ikhlas, berpihak kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Allah pasti akan tahu kepada kita semua. Karena itu hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita perbaiki akidah kita, sama-sama kita perbaiki ilmu kita untuk memahami syariah Allah, perintah dan larangan Allah. Sudah banyak, ada Al-Quran, ada hadis, ada ilmu tauhid, kitabnya juga ada ilmu hadis, kitabnya juga sudah ada ilmu fikih, kitabnya sudah ada. Kalau kita yang mazhab Syafi'i, banyak kitabnya, pelajarilah itu supaya kita tetap istiqamah. Dan ingat, Imam Syafi'i itu termasuk ulama yang paling ihtiyat, paling hati-hati, dan tidak pernah menjilat siapapun, teguh dalam pendirian. Lah kalau ada orang yang mengatakan saya Imam Syafi'i tapi menjadi penjilat, apakah benar dia pengikut mazhab Syafi'i? Ini pengikut Syafi'i entah di mana dia ini. Imam Syafi'i, lihat biografinya, luar biasa istiqomahnya. Dia tidak akan pernah takut dengan siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka kita nasihatkan kepada pemerintah, kita nasihatkan kepada negeri ini, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan menambah murka Allah dengan membuat patung yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun patung itu patung Soekarno yang disebut sebagai founding father, walaupun itu patung-patung Soekarno sebagai bapak pendiri bangsa ini, tetap negeri ini milik Allah, tetap negara ini adalah kepunyaan Allah, bumi ini bumi Allah, dan kita harus ikut aturan Allah. Jika tidak ingin ikut aturan Allah, keluar dari bumi ini, cari bumi yang diciptakan bukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang begitu mulutnya. Negara ini kan bukan negara Islam. Tapi pertanyaannya, ini tanah-tanah siapa? Bumi-bumi siapa? Walaupun bukan negara Islam, apa seenaknya kemudian membuat negeri ini seperti negeri setan? Tanah siapa ini? Bumi siapa ini? Ini bumi Allah. Ikutlah aturan Allah, belajarlah hukum-hukum Allah. Banyak hukum-hukum Allah yang harus kita pelajari, sehingga insya Allah ketika kita belajar, mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah yang harus kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberi keistiqomahan kepada kita untuk berpihak pada yang benar, bukan berpihak kepada yang paling kuasa, bukan berpihak kepada orang yang paling banyak duitnya, paling banyak hartanya, bukan. Tapi berpihak kepada yang benar, lau mata laim, walaupun banyak pencela, walaupun harus berhadapan dengan ribuan senjata, walaupun harus berhadapan dengan berbagai macam musuh yang nyata. Karena itu hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan melihat kepada kita, kepada siapa kita berpihak, apakah kepada yang benar atau malah berpihak kepada yang salah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, insyaallah di akhirat nanti Allah kumpulkan kita pula di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.